everyone, ini adalah tutorial jumper fuse baterai pada HP Realme Narzo 50A dengan kode baterai BLP793. Oke, ini adalah HP Narzo, di mana ini adalah lini daripada produk Realme yang dikhususkan untuk memberikan performa tinggi dengan harga terjangkau. Nah, permasalahannya kali ini 90% saya duga di baterai karena dia hidup mati seperti ini terus teman-teman. Nah, di sini biasanya kita ngetesnya dengan cara dicas, kemudian dinyalakan, HP ini masih bisa hidup. Cuman permasalahan kali ini, walaupun sudah diberikan tenaga dari charger, HP ini tetap tidak bisa menyala. Jadi dia tetap, nah tapi muncul logo Realme sih, tapi dia mati lagi kayak gini. Oke guys, ini juga adalah gejala kerusakan baterai. Nah sebenarnya curiganya itu ada di tombol, karena tombol power yang konslet juga bisa membuat HP itu tidak bisa menyala dengan normal. Apalagi sudah terlanjur lowbat, kemudian ditambah lagi dengan tombol konslet. Wah, tambah susah menyalanya guys. Saya pernah beberapa kali mendapati kasus seperti itu. Cuman sesuai judul video, kali ini kita akan menjumper fuse baterainya. Oke, kita buka dulu untuk casing belakang. Jangan lupa untuk membuka tempat kartunya dan cek tombol. Di sini tombolnya saya rasa normal, teman-teman, tidak ada masalah. Pastinya di sini masalahnya ada pada baterai. Oke, langsung saja di sini kita buka semua baut-baut pada penutup mesinnya. Oke, kita buka semua, guys. Siap. Ya, kita buka satu-satu dan kita buka. Ini dia penutup mesinnya sudah terbuka dan sudah kelihatan mesin HP-nya beserta dengan konektor-konektornya. Kita cabut untuk konektor atau fleksibel baterai seperti ini. Dan teman-teman, di sini sebenarnya kita bisa jumper tanpa membuka baterai seperti video-video saya sebelumnya. Tapi di sini kita akan cabut baterainya, guys. Oke, karena saya perhatikan untuk posisi baterainya itu dia agak rapat banget ke atas, jadi takutnya nanti merusak fleksibel. Oke, jadi di sini kita ambil jalan aman aja. Dan sini lemnya masih keras banget. Yap, ini masih keras teman-teman. Kita akalin sedikit. Kita gunakan tools pembuka seperti ini untuk membukanya dan sekarang sudah bisa kita tarik. Yap, santai saja dan sekarang sudah terbuka. Oke guys. Nah, ini dia untuk baterainya. Saya tuliskan dulu untuk tipe dan juga simbol fuse yang saya temukan nanti. Tapi by the way teman-teman, walaupun baterainya sama, model baterainya sama, bisa saja kode fuse-nya itu beda-beda. Nah, saya pernah dapati yang seperti itu. Seperti Oppo A37 misalkan. Ada baterainya itu yang model baterainya kuning, ada yang uh, flasher baterai itu warna hitam, kayak gitu. Oke, sekarang sudah kita buka ini untuk mainboard baterainya udah kelihatan fuse-nya. Oh, sorry, saya lupa untuk menulis simbolnya. Nah, ini simbolnya seperti ini. Saya akan perlihatkan dulu agar jelas. Videonya agar jelas, teman-teman. Karena kamera saya ini nggak bagus. Yap, BLP793. Simbolnya itu ada kayak huruf P, kemudian LK kecil di bawahnya. Nah, untuk kode baterainya ya, BLP793. Nah, karena BLP793 ini bisa dipakai dengan kompatibel dengan HP-HP lainnya. Realme lainnya, teman-teman. Tidak hanya HP ini. Jadi ini dia, teman-teman, fuse-nya. Kita tinggal jumper aja, hubungkan kaki yang satu ke yang satunya. Oke, guys. Ini ada kayak huruf P, kemudian LK kecil di bawahnya. Seperti itu. Nanti, kalau misalkan teman-teman nemuin kode yang berbeda, tidak seperti ini, yang penting dia bentuknya itu agak besar kayak gini, itu paling kentara banget untuk komponennya. Nah, itu bisa dipastikan itu adalah fuse baterai. Biasa simbolnya itu kayak huruf Q besar. Oke, langsung aja kita jumper. Di sini kita pasang sedikit flux agar memudahkan timahnya itu melekat pada kaki-kaki fuse-nya. Oke, untuk timah sendiri di sini bisa gunakan timah apa aja, tidak harus timah dengan merek seperti ini. Masih banyak merek-merek lainnya yang juga memiliki kualitas bagus di pasaran. Oke guys, langsung aja kita mulai. Jadi di sini soldernya itu kalau bisa sih jangan terlalu panas. Jadi
agar memudahkan timahnya itu melekat dan kemudian mengental dan menyatu dengan temannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan timahnya terlalu panas, dia tuh akan memang solderannya itu akan rapi teman-teman. Nah, tapi akan susah menyatu dengan temannya kayak gitu. Nah, kalau kita buat soldernya pas panasnya itu sedang-sedang saja, ini akan memudahkan kita dalam proses menjumper. Oke, di sini bisa menggunakan kawat jumper, bisa juga melepaskan fuse-nya terlebih dahulu, tapi hasilnya akan sama saja. Untuk apa kita capek-capek pakai kawat jumper atau pakai ngelepas fuse dulu? Karena hasilnya akan sama aja di jumper seperti ini atau ngelepas fuse. Hmm, it's okay, semuanya hasilnya sama. Jadi di sini sudah kita bypass seperti ini. Jadi komponen tersebut akan langsung dilewati aja oleh arus listriknya. Oke guys, kita pasang kembali. Dan pastikan stiker-stikernya itu masih bagus, masih bisa melindungi komponen baterai tersebut. Jangan sampai menyebabkan short atau konslet. Dan kita pasang konektor, pastikan semuanya sudah terpasang dengan baik. Dan langsung seperti biasa kita cas dulu, pastikan chargernya bisa mengisi dengan baik. Kalau misalkan dia belum bisa mengisi dengan baik, teman-teman rapiin lagi apakah konektor baterainya ataukah konektor chargernya. Dan di sini gambarnya redup teman-teman, coba kita ulangi lagi. Nah, di sini baterainya 3%. 3% kita tunggu sampai dia naik dikit baru kita rakit kembali, guys. Oke, sekarang sudah 13, naik 10%. Ini berarti pengisian sudah aman, stromnya sudah masuk, dan langsung aja kita rakit kembali. Dan sebelumnya kita bisa tes dulu lah, sebelum kita rakit ya. Kita pastikan HP ini bisa menyala atau enggak. Kalau emang enggak, ya udah kita ganti baterai baru. Oke guys, HP-nya menyala, menyala, menyala. Masih logo Realme dan sudah masuk ke menu. Oke guys, ini mantap karena ada kodenya. Orangnya juga nggak ngasih kodenya begitu, tapi saat HP ini diambil, saya sudah suruh tes pakai dulu gitu. Dan HP-nya normal teman-teman, dan sudah bisa lah digunakan begitu. Dan sampai hari ini sih belum sempat ganti baterai lagi dia ya. Apakah masih normal atau enggak ya? Gak tahu juga. Orangnya kapan nggak pernah datang lagi gitu. Dan video ini sebenarnya sudah lama banget saya rekam, cuman baru sempat saya edit dan saya upload guys. Saya sibuk di kebun sekarang. Wow, kebutuhan hidup teman-teman. Harus nyari duit gimana pun. Yang penting halal. Mau kerja apa aja. Oke guys, kita rakit. Nah, penutup mesin sudah kita pasang tadi. Casingnya pastikan tombolnya berfungsi dengan baik semua. Nah, ini pengisiannya tadi sudah berlangsung lagi guys. Dan terima kasih sudah visit di sini. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Semoga panjang umur dan jangan lupa menjaga kesehatan.